TNI Angkatan Darat membangun 44 titik fasilitas air bersih di wilayah Papua. Diharapkan dengan adanya fasilitas tersebut, kesehatan dan juga kesejahteraan masyarakat di Papua meningkat. TNI Angkatan Darat melaksanakan pembuatan dan membangun titik-titik air bersih di wilayah tanah Papua. Program TNI Angkatan Darat Manunggal merupakan implementasi dari Perintah Panglima TNI, Kasat, dan juga Perintah Pangkostrat Letnan Jenderal TNI Maruli Simajuntak. Selain Manunggal Air, program pemerintah dalam rangka menurunkan angka stunting khususnya di wilayah Papua. Melalui pembuatan sumber air bersih dapat membantu kebutuhan masyarakat akan air bersih. Sampai saat ini sebanyak 44 titik air bersih tersebar di wilayah Papua. Salah satunya Sorong, Manokwari, Jayapura, Timika, Intan Jaya, dan Merauke. Selain itu dengan air bersih ini dapat meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Papua. Total penerimaan manfaat air bersih 12.687 KK atau 31.991.000 jiwa. Tim Liputan iNews melaporkan. Bonus demografi membuat Indonesia surplus 60% anak muda yang produktif. Wamenparekraf Angela Tanusudibio mengajak anak muda aktif dalam mengembangkan sektor ekonomi kreatif dengan memanfaatkan teknologi digital. Wamenparekraf Angela Tanusudibio yang juga Wakil Ketua Umum Partai Perindo bidang ekonomi digital dan kreatif menghadiri acara cangkruk dan ngobrol bareng pelaku ekonomi kreatif atau Cobek Kreatif Surabaya yang digelar di Kampus B Universitas Erlangga Surabaya, Jawa Timur. Dalam acara ini menghadirkan mahasiswa kreatif, konten kreator dan wirausahawan muda dari berbagai kampus di kota Surabaya. Salah satunya adalah Osman Nur Haidir, mahasiswa Prodi Sosiologi UNER Surabaya ini. Meski masih mahasiswa, ia sudah menjadi pengusaha konveksi produksi tas, jaket, dan kaos dan memiliki 34 orang karyawan. Produk-produk kami memang sempat diekspor ke Malaysia, ke Thailand, Taiwan, dan Singapura. Oke, sejak kapan Mas? Tahun berapa itu? Kami mendirikan sejak 17 Desember 2016. Dalam kesempatan ini, Angela Tanusudibio mengajak anak muda aktif dalam mengembangkan sektor ekonomi kreatif dengan memanfaatkan teknologi digital. Ini merupakan semangat sebenarnya buat kita di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan potensi generasi muda yang sangat produktif khususnya di bidang ekonomi kreatif. Usai memandu acara Cobek Kreatif, Wamenparekraf Angela Tanusudibio melihat beragam produk makanan dan busana hasil karya para mahasiswa di kota Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, iNews melaporkan. Calon Presiden dari Partai Perindo Ganjar Pranowo menilai penegakan hukum di Indonesia jeblok usai putusan Mahkamah Konstitusi. Capres nomor urut 3 itu berjanji jika terpilih menjadi presiden akan kembali membangun kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia. Calon Presiden dari Partai Perindo nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menghadiri acara Sarasehan Nasional Ikatan Alumni di Universitas Negeri Makassar, Sabtu 18 November 2023. Ganjar yang hadir sebagai pembicara juga memaparkan visi misinya untuk Indonesia di masa depan. Dalam kesempatan ini, Ganjar menjawab pertanyaan dari salah satu panelis mengenai penegakan hukum di akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo. Bila penegakan hukum hak asasi manusia yang tadi dengan singgung ya. Kalau skala 1 sampai 10 kira-kira hukum dan hak asasi manusia. Hukum, hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, demokrasi, ya kira-kira tadi yang dengan singgung sebagian dari antara. Ya dengan kasus ini jeblok. Poinnya jeblok, kira-kira poinnya berapa? 1 sampai 10. 5. Ganjar menjelaskan jebloknya penegakan hukum di Indonesia terjadi setelah putusan MK. Menurut Ganjar, putusan MK itu menimbulkan kemarahan dan kecemasan serta kegelisahan di masyarakat. Dan saya kira peringatan dalam konteks kita menjaga hukum berjalan dengan baik, betul-betul imparsial, dan kemudian memberikan keadilan kepada semuanya. Menurut saya ini sesuatu yang penting. Itu disimbolkan dengan baju hitamnya sampai itu kata yang tadi itu Mas. Ya. Sementara sebelum putusan MK, Capres Partai Perindo ini memberikan nilai 7 hingga 8 untuk penegakan hukum di Indonesia. Calon Presiden dengan nomor urut 3 Ganjar Pranowo memastikan akan berupaya membangun kembali kepercayaan masyarakat
terhadap penegakan hukum di Indonesia. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yusfin, iNews melaporkan. Cawapres dari Partai Perindo nomor urut 3, Mahfud MD pulang kampung ke Bangkalan, Jawa Timur. Mahfud disambut ribuan warga saat hadiri acara sholawat bersama Kiai. Ribuan warga menyambut kehadiran Cawapres dari Partai Perindo nomor urut 3, Mahfud MD, saat menghadiri pengajian bertajuk Iqamah Bersolawat di lapangan Suramadu, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Pengajian yang digelar Ikatan Keluarga Madura ini menghadirkan Mahfud MD untuk bersilaturahmi bersama para kiai dan warga setempat. Tak hanya pengajian dan sholawat bersama, pada kesempatan ini, masyarakat yang hadir sempat berkeluh kesah kepada Mahfud soal kondisi negara saat ini, seperti penegakan hukum di negara ini. Menjawab berbagai pertanyaan soal penegakan hukum di negara ini, Mahfud menjawab, setiap komponen warga negara harus bersama-sama mengawasi penegakan hukum di Indonesia. Dobrak kamu karena itu dengan menggunakan kekuasaanmu. Gunakan tanganmu, itu lambang kekuasaan. Oleh sebab kami itu KJK 5 yakinlah sebagai orang Madura, selama kemarin kekuasaan dan wewenang, Abdillah akan terus menggunakan kekuasaan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Mahfud menegaskan bahwa selama ia diberi kekuatan dan kekuasaan, maka ia akan menggunakannya untuk melakukan penegakan hukum tanpa tebang pilih pada setiap lapisan masyarakat. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Tim pemenangan nasional dan juga tim pemenangan daerah Ganjar Mahfud menggelar konsolidasi nasional di Jakarta Sabtu pagi. Konsolidasi dilakukan agar paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud menang di Pilpres 2024. Sedikitnya 300 orang yang tergabung dalam tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud dari seluruh provinsi di Indonesia hadir dalam konsolidasi nasional di Sari Pasifik, Jakarta Sabtu pagi. Konsolidasi nasional dilakukan untuk memastikan agar semua ide dan gagasan dari pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Mahfud bisa sampai ke seluruh lapisan masyarakat. Ketua Tim Pemenangan Nasional Arsyad Rashid mengatakan konsolidasi nasional ini dilakukan untuk memperkuat persatuan dan juga menegakkan demokrasi. Arsyad juga berharap paslon nomor urut 3 ini menang di Pilpres 2024. Tentang Mas Ganjar dan Prof Mahfud, tentang mereka, tentang apa yang mau mereka lakukan, jelas sekali. Bagaimana memastikan kesejahteraan, kemakmuran, dan keadilan untuk bangsa Indonesia. Dan itu makanya kita menyuarakan bergotong royong, persatuan-kesatuan, dan paling jelas bahwa ini 3, persatuan dan kesatuan Indonesia sesuai dengan Pancasila. Dan itu adalah juga bagian daripada simbol dari pro-demokrasi dunia. Jadi balik lagi memastikan Mas Ganjar, Prof Mahfud menang. Calon Presiden Partai Perindo nomor urut 3 Ganjar Pranowo menghadiri deklarasi dukungan tim pemenangan daerah Provinsi DIY. Dewan Pimpinan Wilayah Partai Perindo optimis Ganjar Mahfud bakal meraup perolehan suara hingga lebih dari 50% pada Pilpres 2024. Kedatangan Ganjar Pranowo, Capres Partai Perindo nomor urut 3 di Pendopo Agung Ambarukmo, Sleman disambut meriah ratusan orang pendukungnya dalam deklarasi tim pemenangan daerah Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Deklarasi ini juga diikuti sejumlah partai pengusung pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD seperti Partai Perindo, PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Hanura. Di hadapan pendukungnya, Ganjar berkomitmen akan menghadirkan pemerintahan yang bersih dan anti KKN, serta membuka lebih banyak lagi lapangan kerja dan kesempatan memperoleh jaminan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. Pendidikan bagus. Pendidikan bagus adalah akses pendidikan yang mudah, murah, dan bisa dijangkau semuanya. Dan rakyat harus sehat. Rakyat harus sehat. Inilah yang kemudian menjadi perhatian kita semua. Tapi Bapak Ibu, ternyata harapan rakyat sama dengan yang kami rasakan ketika kami berdiskusi berdua dengan Pak Mahfud. Apa itu? Pemerintah harus bersih, harus anti KKN, dan korupsi harus diberantas.
Sementara itu, DPW Partai Perindo DIY optimis Capres-Cawapres Partai Perindo nomor 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD bakal meraup perolehan suara hingga 70% pada Pilpres 2024 mendatang. Sangat mendukung dan apresiasi banget terhadap Ganjar dan Mahfud. Kita yakin bisa mencapai 70% untuk pencapaian ini. Jadi Perindo sendiri dengan antusias menjadikan Ganjar dan Mahfud sebagai presiden. Bagi Ganjar Pranowo, Yogyakarta bukan hanya sekedar wilayah politik, tetapi juga tempat di mana Ganjar dan Mahfud MD menimba ilmu. Mantan Gubernur Jawa Tengah 2 periode ini juga menyampaikan pesan untuk menjaga aturan dan ketertiban dalam setiap langkah perjuangan politik. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan.